Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah salat zuhur sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Di siang hari ini kita baru saja melaksanakan kewajiban salat fardu zuhur, dan kita lanjutkan dengan ta'lim ba'da zuhur sambil kita beriktikaf. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala menerima segala kebaikan yang kita kerjakan, serta juga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah selalu menetapkan iman, Islam, ihsan dan takwa kita sampai kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada dikisahkan, disebutkan dalam riwayat bahwa seorang pemuda itu diminta oleh seorang perempuan untuk mengobati anaknya. Pada saat itu si laki-laki ini pun menyetujui permintaan si perempuan itu. Padahal perempuan ini adalah perempuan yang jahat ya, perempuan tidak baik. Dia ingin menggoda laki-laki ini agar terjerumus masuk dalam perbuatan dosa. Sampai akhirnya laki-laki ini pun masuk ke dalam rumah perempuan itu. Setelah masuk ke dalam rumah, pintu rumah itu pun dikunci, kemudian jendela-jendela pada ditutup, dan perempuan ini berkata kepada sang laki-laki itu, "Ya fulan, sekarang kita berdua di rumah ini. Aku meminta kepadamu agar engkau bisa melakukan salah satu perbuatan dosa. Yang pertama, engkau boleh memilih membunuh anak kecil ini, atau yang kedua, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, engkau berzina dengan si perempuan ini, atau yang ketiga, engkau minum khamar." Engkau minum khamar. Laki-laki ini berpikir, kalau dia minum khamar, kalau dia membunuh anak kecil itu, maka dosanya berkaitan kepada dua, yaitu dosa kepada Allah, dan yang kedua dosa kepada si anak yang dia bunuh tadi. Kalau seandainya dia memilih untuk berzina, maka dosanya juga terkait kepada dua, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa zina, dan yang kedua berdosa kepada perempuan itu. Belum lagi kalau seandainya dari hasil zina tadi kemudian hamil lalu melahirkan seorang anak, maka akan tambah berat beban dosa yang dia pikul.
Si laki-laki ini berpikir, lebih baik dia minum khamar. Karena kalau minum khamar itu dosanya kaitannya hanya kepada Allah, tidak ada kepada makhluk. Jadi kalau ada orang minum khamar begitu dalam rumah sendirian, yang dosa dia sendiri. Dia dosa berkaitan kepada Allah Ta'ala. Berpikir si laki-laki ini, kata perempuan, pilih salah satu yang tiga. Kalau engkau tidak mau memilih, maka aku akan berteriak sekeras-kerasnya, sekecang-kecangnya, sehingga orang-orang kampung akan datang ke tempat ini, dan aku akan mengatakan engkau telah masuk ke rumahku dan engkau ingin menodai diriku. Pilih yang mana? Si laki-laki ini bingung mau pilih yang mana. Akhirnya dia memilih minum khamar. Setelah dia minum khamar, karena dia belum pernah minum khamar, lalu akal sehatnya pun hilang. Setelah dia punya akal sehat hilang, kesadarannya hilang, dia lihat pisau, dia ambil pisau itu, lalu dia bunuh anak kecil tadi, anak bayi tadi. Dan si perempuan ini pun juga, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salamu wal afiyah, dinodainya. Padahal dia memilih satu, tapi dia kerjakan tiga-tiganya. Inilah yang dikatakan bahayanya minum khamar tadi. Al-khamru miftahu kulli syarr. Minum khamar itu adalah kunci daripada semua pintu kejahatan. Kalau ada orang minum khamar, akal sehatnya hilang, maka perbuatan dosa apapun dia bisa melakukannya. Namanya juga tidak sadar. Dan berapa banyak orang yang melakukan pembunuhan dengan sebab khamar. Berapa banyak orang melakukan perzinahan dengan sebab khamar. Berapa banyak orang yang melakukan bunuh diri atau tabrakan dan lain sebagainya, na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamu wal afiyah, dengan sebab minuman khamar. Saking berbahayanya minuman khamar itu. Bahkan ada yang mengatakan, wallah alam di mana ambilannya, saking najisnya minuman khamar itu, dikatakan bahwa minuman khamar itu adalah air seninya syaitan. Jadi kalau setan buang air kecil, maka jadilah itu minuman khamar. Tapi wallah alam di mana riwayatnya itu, apakah itu secara majas saja? Arti majas itu cuman saking jeleknya minuman khamar, maka itu dikatakan dari air seninya syaitan. Siapa yang mau minum khamar? Siapa yang mau minum kencingnya syaitan? Tentu orang yang berakal waras tidak akan mau meminum air kencing syaitan tadi. Dan di dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, bahwa minuman khamar itu hukumnya najis. Jadi kalau kena badan, kena pakaian, dan kena tempat, maka badan pakaian tempat itu najis. Dan juga haram untuk diminum. Itu mazhab kita Imam Syafi'i. Kenapa kok najis? Karena dikatakan kullu ma'i'in khamrin kullu ma'in muskirin fahuwa najis. Semua benda minuman, semua minuman yang bisa memabokkan, sudah sampai kadar memabokkan, maka hukumnya adalah najis. Kita mazhab Syafi'i mengatakan bendanya najis dan diminum haram. Tapi pendapat yang lain, ulama yang lain mengatakan yang dimaksud najis tadi adalah najis untuk diminum, tapi tidak najis secara hisiah, secara kasat mata bendanya tidak najis. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang apakah najis atau tidak najis minuman khamar itu, kita orang Islam dilarang keras untuk mendekati atau meminum minuman khamar tadi. Setali dengan uang,
bahkan lebih dahsyat daripada itu, termasuk adalah pil-pil ekstasi. Ya, mungkin ada namanya double L lah, heroin, morfin, sabu-sabu, ganja dan sebagainya. Bahkan kami ada mendengar di Amerika ada videonya banyak sekali di YouTube. Di Amerika itu ada salah satu daerah di mana ya, saya kurang tahu, di Francisco atau di mana begitu, ditayangkan di video YouTube itu. Di daerah situ banyak sekali orang-orang Amerika yang tidak waras. Jadi hidupnya itu kayak zombie. Tahu zombie bapak-bapak, ibu-ibu? Film orang barat tuh. Tapi bukan hantu. Yani modelnya kayak zombie. Jadi dia sudah nggak punya akal lagi. Persis kayak zombie, cuman zombie tidak menyerang manusia saja. Dia sudah hilang akalnya seperti orang gila. Hidup kayak zombie, tidak terurus lagi. Kenapa? Karena mereka sangat candu dengan narkoba, akal sehatnya hilang, maka mereka ini pikirannya itu sudah kacau. Jadi kehidupannya persis kayak zombie. Hidup di pinggir jalan, terkadang joget-joget sendiri, beliuran sendiri. Tidak mengerti sudah tentang dirinya. Dan salah satu obat narkoba yang paling berbahaya di luar negeri itu yang namanya Flaka. Tidak tahu apakah sudah sampai masuk di Indonesia atau belum. Flaka itu kalau diminum Flaka tadi, maka ratusan urat saraf, naudzubillah min dzalik, di kepala itu akan putus. Maka di kepala kita ini ada ratusan, mungkin sampai ribuan urat saraf. Terputus urat saraf gara-gara obat narkoba tadi yang disebut Flaka itu. Intinya, minuman khamar dan benda-benda yang memabukkan itu sangat dilarang oleh agama kita. Dan pemerintah kita pun juga melarang daripada itu. Dan kita hidup di zaman sekarang ini yang penuh dengan fitnah. Anak-anak SD terkadang dia nggak sadar, dicekokin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Umpama ditawarin permen, padahal itu bukan permen. Anak-anak kuliah, anak-anak ini ditawarin ini, tawarin itu. Pertama gratis saja. Besok-besoknya sebulan, 2 bulan tidak bisa gratis lagi. Harganya mahal, harus bayar dan ini itu dan seterusnya. Dan berapa banyak orang-orang yang di sekitar kita jatuh di dalam masalah yang seperti ini. Intinya, benda-benda itu sangat berbahaya. Karena saking berbahayanya, maka kita ingat pesan Allah Ta'ala. Kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Yang dimaksud api neraka adalah kita dan keluarga kita jangan sampai terjerumus masuk ke dalam api neraka. Jagalah keluarga kita dari pergaulan bebas. Jagalah tontonannya, jangan sampai menonton yang tidak ada manfaatnya. Jagalah pergaulannya, karena di luar sana itu sangat berbahaya sekali, pergaulan sangat bebas. Kemudian juga lihatlah sekolahnya yang dia masuki. Dan juga yang terpenting adalah jaga keimanan kita. Kita sebagai orang tua mesti wajib memberikan contoh yang baik kepada diri kita dan kepada keluarga kita semuanya. Karena kalau seandainya kita berbuat baik, maka insya Allah istri anak kita pun juga akan mengikutinya. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, itulah sekelumit tentang bahaya narkoba, dan kita mesti wajib menghindarinya. Dan jangan sekali-kali mendekati benda-benda tersebut. Dan juga kita harus menjaga anak keluarga kita semuanya daripada benda-benda yang berbahaya itu. Mudah-mudahan apa yang kami bisa sampaikan, apa yang kami sampaikan pada hari ini bermanfaat buat kami pribadi dan semuanya.
dan semoga Allah juga melindungi kita semuanya dari apa saja yang bisa menjerumuskan ke dalam api neraka, dan Allah menjaga diri kita dari semua kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selamatkan kita dari dunia sampai akhirat, masuk surga Firdaus tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bertetangga dengan beliau di surganya Allah yang kekal abadi. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup, kami sedikit memberikan informasi bahwa kami mempunyai pesantren di Amburawang Darat. Pesantren kami adalah pesantren yang resmi dan ada tingkatan SD, SMP, SMA atau ula, ustaz dan ulia. Kemudian banyak kegiatan di sana, dari tahfidzul Quran, kemudian juga pelajaran umum, pelajaran kitab-kitab agama, sangat banyak sekali. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang kepingin menyekolahkan anaknya di pesantren kami, maka kami siap menerimanya, dan kami terima dari umur 7 tahun. Kemudian juga memberitahukan kami insyaallah nanti akan membawa jamaah umrah di tanggal 30 Agustus kalau tidak ada halangan. Dan kami juga ada kerjasama travel dari Surabaya dan Jakarta. Siapa tahu para jamaah ada yang ingin berumrah bersama kami nanti di bulan September atau Oktober dan seterusnya. Harganya adalah 9 hari 29 juta. Keberangkatan sudah dari Balikpapan lengkap semuanya. Itu 9 hari. Kalau 12 hari 32 juta. Juga lengkap dari Balikpapan 12 hari. Dan kalau ingin 14 hari juga ada. Harganya 35 juta rupiah, 35 juta 500 ribu rupiah. Juga keberangkatan dari Balikpapan sudah include, sudah lengkap semuanya. Dan juga kita melayani umrah plus Turki, ada 12 hari, harganya 32 juta 250 ribu, keberangkatan dari Jakarta. Siapa tahu ada yang kepingin umrah plus Turki, maka kami juga ada. Kemudian siapa yang kepingin berangkat haji tanpa menunggu, yakni tahun depan langsung berangkat, kami buka harga dengan harga 195 juta rupiah. Siapa tahu ada yang berminat, maka segera hubungi kami, dan insya Allah kami siap membantu dan menyampaikan niat Bapak Ibu semuanya dengan izin Allah. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta ampun, minta maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastauduka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilayna kullama nahtal ilayha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.